pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadilatun Nikmah dari kelas 5A, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai suhu, termometer, dan konversi skala suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya masih ceria kan ya? Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dan akan membahas materi mengenai suhu, termometer, dan konversi dari skala suhu. Sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sembari Ibu absen, silahkan kalian mengeluarkan buku IPA terpadu dan alat tulisnya di atas meja masing-masing. Absen yang pertama, Maya Eka Wahyurini, Iman Oto Aziza, Dwi Ayunur Faiza, Siti Sarofa, Siti Sofia, Febrianti. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai suhu. Coba lihat gambar ini. Ada dua anak, si A dan si B sedang berbincang-bincang mengenai masalah udara. Nah, si A mengatakan, cuaca hari ini sangat panas ya. Sedangkan si B, menurutku sih cuaca hari ini cukup dingin. Nah, panas dan dinginnya dari yang dibicarakan dua anak ini itu berkaitan mengenai suhu. Ada yang tahu pengertian dari suhu? Ya, benar sekali. Suhu adalah derajat atau tingkat panas atau dinginnya pada suatu benda. Jadi, suhu adalah derajat atau tingkat panas atau dinginnya pada suatu benda. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai pengukuran. Nah, satuan dari suhu ini menurut sistem internasional adalah Kelvin. Suhu ini termasuk dari jenis besaran pokok. Nah, setelah kita belajar mengenai suhu, selanjutnya adalah alat yang digunakan mengukur suhu. Apa sih alat yang digunakan mengukur suhu? Ada yang tahu? Ya, benar. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer. Nah, kegunaan dari termometer sendiri ini yang pertama, yaitu kita bisa mengukur suhu badan kita. Yang kedua, kita bisa mengukur atau mengetahui suhu ruangan. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui suhu pada oven. Selanjutnya, selain itu kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer ini ada 5 macam. Yang pertama, termometer air rasa. Yang kedua, termometer alkohol. Yang ketiga, termometer digital. Yang keempat, termometer inframerah. Dan yang kelima adalah termometer bimetal merkami. Nah, ada yang tahu apa sih termometer air rasa ini? Nah, termometer air rasa ini adalah suatu jenis termometer cairan yang isinya itu berupa air rasa. Yang mana termometer air rasa ini disebut sebagai termometer
Bisa dilihat ya. Yang kedua adalah termometer alkohol. Apa sih termometer alkohol itu? Ya, termometer alkohol itu adalah suatu jenis termometer cairan yang isinya itu berupa alkohol. Jadi termometer ini disebut juga dengan termometer minimum. Kalau yang maksimum adalah air rasa, sedangkan yang minimum ini adalah alkohol. Yang gambarnya adalah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah termometer digital. Nah, termometer digital ini adalah sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, yang mana termometer digital ini sering kita jumpai pada di dokter. Misal ketika suhu kita panas, kita dicek menggunakan suatu alat kecil, yang mana alatnya adalah seperti ini. Kemudian termometer inframerah. Nah, termometer inframerah ini adalah termometer yang akhir-akhir ini sering kita jumpai. Misal ketika kita ingin memasuki suatu ruangan di daerah tertentu, ya kita dicek suhunya. Nah, termometer inframerah ini digunakannya itu tanpa menyentuh dengan kulit, hanya ditaruh di depannya. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya adalah termometer bimetal mekanik. Nah, termometer bimetal mekanik ini adalah suatu jenis termometer yang mana ini tersusun dari dua keping logam. Yang gambarnya seperti ini. Nah, sudah paham ya mengenai suhu dan termometer. Selanjutnya adalah konversi skala suhu. Sudah pada dengar kan ya, konversi skala suhu. Nah, derajat suhu itu terdiri dari berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, Celcius. Yang kedua, Reaumur. Yang ketiga, Fahrenheit. Yang keempat adalah Kelvin. Bisa dilihat ini merupakan perbandingan dari skala suhunya, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan ini ada Kelvin. Nah, yang bawah ini 0032 sama 273 ini termasuk titik didihnya. Oh, maaf kebalik. Ini termasuk dari jenis titik beku. Yang 180, 212 sama 373 ini adalah titik didihnya. Berapa sih jarak antara titik beku dan titik didih ini? Yang pertama adalah Celcius. Jarak titik didih sampai dengan titik bekunya itu adalah 100. Kemudian yang Reaumur adalah 80. Yang Fahrenheit 180. Kelvin 100. Kemudian dari perbandingan ini kita bagi dengan angka 20. 100 dibagi 20, 5. 80 dibagi 20, 4. 180 dibagi 20, 9. Dan 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi perbandingan dari skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Misal, contoh
25 derajat Celcius berapa derajat tremor? Ibu jelaskan ya. Nah, di sini perbandingan dari skala Celcius dan tremor adalah 5 dibanding 4. Jadi, 25 derajat Celcius sama dengan 4/5 dikali 25 sama dengan 20. Jadi 25 derajat Celcius ini sama dengan 20 derajat tremor. Contoh yang kedua, 25 derajat Celcius ada berapa derajat Kelvin? Ada berapa Kelvin? Perbandingan dari skala Celcius dan Kelvin adalah 5 dibanding 5. Jadi 25 derajat Celcius ini ada 5 banding 5 dikali dengan 25. Untuk Kelvin ditambah dengan 273. Jadi ini 25 ditambah dengan 273. 298 Kelvin. Jadi 25 derajat Celcius ini ada 298 Kelvin. Nah, ini adalah penjelasan mengenai suhu termometer dan konversi skala suhu. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan mengenai suhu. Silakan dibuka LKS-nya masing-masing ya. Kita akan melakukan percobaan suhu yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah indera kita itu sebagai pengukur suhu yang handal. Jadi kalian harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan kali ini adalah 3 buah ember atau bejana, kemudian air hangat, air es, dan air biasa. Letakkan masing-masing di atas meja. Nah, cara kerja yang akan digunakan, yang akan dilakukan pada percobaan kali ini adalah yang pertama, silakan kalian meletakkan 3 ember yang sudah berisi dengan air es, air biasa, dan air hangat. Kemudian, setelah diletakkan di atas meja, silakan kalian mencelupkan tangan kiri kalian ke ember yang berisi dengan air es dan tangan kanan kalian ke ember yang berisi dengan air hangat. Rasakan tingkat panas pada tangan kalian. Nah, lakukan ini secara bergilir dengan kelompok kalian ya. Silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk percobaannya bisa melihat gambar ini ya. Nah, tangan kanan kita masukkan ke dalam ember yang berisi dengan air hangat. Kemudian tangan kiri kita masukkan ke air es. Nah, setelah tangan kiri kita dimasukkan ke dalam air es dan tangan kita dimasukkan ke dalam air hangat, setelah beberapa saat kita masukkan tangan kedua kita ke dalam air biasa. Kemudian rasakan tingkat panasnya. Silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Baik, selanjutnya kita membahas analisis ya. Yang pertama adalah bagaimana hasil dari penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan kita dan tangan kiri kita. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar sekali. Nah, tangan kanan kita ketika kita selesai mencelupkannya ke dalam air panas, maka tangan kanan kita itu akan merasakan kedinginan. Setelah kita memasukkan ke dalam air biasa, kemudian tangan kiri kita setelah kita dari air dinginnya itu, maka tangan kita itu akan merasakan panas setelah kita mencelupkan ke dalam air biasa. Terus analisis yang kedua, jika untuk benda yang sama ternyata
tingkat panas yang dirasakan itu berbeda antara dengan tangan kanan kita maupun dengan tangan kiri kita. Nah, apakah indera perasaanmu itu dapat dijadikan sebagai pengukur tingkat panas benda? Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada yang bisa menjelaskan mengenai analisis yang kedua? Ya, benar. Tangan kita itu tidak bisa digunakan sebagai pengukur suhu yang handal. Kenapa demikian? Karena hasil dari pengukurannya itu kurang relatif dan tangan kita itu tidak bisa menunjukkan angka. Soalnya kan kalau termometer itu bisa menunjukkan berapa derajatnya gitu. Jadi tangan kita tidak bisa digunakan sebagai pengukur suhu yang handal. Paham kan ya? Baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akhiri mengenai suhu, termometer, dan konversi dari skala suhu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan